Manga Jujutsu Kaisen akhirnya kembali setelah break 3 minggu. Sebelumnya, kita sempat dapat chapter 262 yang hanya berisi 7 halaman. Dari chapter terbaru ini, kita pun bakal melanjutkan chapter 262 dengan 13 halaman. Jadi alih-alih ini adalah chapter 263, chapter ini disebut sebagai chapter 262 part 2. Nah, di part 1 sebelumnya, Sukuna dan Yuta dengan tubuh Gojo telah mulai beradu domain. Di sanalah, Yuta memperkecil radius domainnya guna memperkuat bariernya. Sementara Sukuna juga telah memperkecil radius serangan domainnya hanya beberapa meter di sekitar domain Yuta. Alhasil, serangan domainnya pada barrier domain Yuta juga menjadi semakin kuat. Yuta berniat menghabisi Sukuna di dalam domain sebelum sisa batas waktu teknik kopiannya habis, yaitu 3 menit. Sementara Sukuna yakin bisa menghancurkan domain Yuta bahkan sebelum 3 menit itu terlewat. Jadi saat ini, situasinya bergantung pada rencana apa yang akan dibawa Yuta buat melawan Sukuna di dalam domain. Nah, di chapter terbaru inilah kita akan melihat gimana rencana Yuta buat mengalahkan Sukuna ternyata nggak sesimpel kelihatannya. Oke, daripada makin penasaran, langsung aja kita bahas chapter 262 part 2. Chapter dimulai dengan duel tangan kosong antara Sukuna dan Yuta. Kita diperlihatkan gimana Yuta sanggup menghindari pukulan Sukuna hingga balik membanting dan menendangnya. Disinilah Yuta seakan membuktikan kalau meski teknik limitlessnya bisa ditembus lewat domain amplification, dia masih punya keahlian bela diri tangan kosong yang bisa diandalkan. Meski begitu, Yuta juga ternyata bertarung dengan sebuah nerf, yaitu fakta kalau dirinya gak bisa memakai teknik selain limitless bersamaan dengan teknik Kenjaku. Dan ini karena Rika gak bisa hinggap di tubuh Gojo. Jadi di dalam domainnya, Yuta kan bertarung tanpa ditemani oleh Rika. Dia menyebut kalau ini karena Rika hanya bisa hinggap di tubuh Yuta. Inilah kenapa sebelumnya kita diperlihatkan Rika yang sedang menangis sambil memeluk jasad Yuta. Tapi sejauh ini kita masih gak menutup peluang kalau Rika bisa aja bergerak atas kemauannya sendiri dan membantu Yuta yang ada di tubuh Gojo. Karena kalau dari pertarungan dia sebelumnya, Rika tetap bisa terbang menjauh dari tubuh Yuta. Di sisi lain, Yuta juga percaya kalau lawannya sama-sama telah melemah. Setelah kehilangan kedua tangan kirinya, Sukuna kini nggak bisa lagi memakai dismantle pembelah dunia. Karena perlu diingat, Sukuna harus membuat simbol tangan serta mengarahkan serangannya buat memakai teknik itu. Artinya, Sukuna hanya bisa mengandalkan domain amplification buat menembus limitlessnya. Dan hal ini membuat Yuta percaya kalau dirinya masih di atas angin. Nah, Yuta pun kembali mengirim pukulannya. Tapi meski pukulan itu berhasil mendarat, impact-nya terlihat nggak maksimal. Karena ternyata Yuta mengaku keliru dalam mengukur jarak pukulannya. Jadi hanya dengan sekali berlatih tukar tubuh dengan Gojo, Yuta masih belum benar-benar bisa memakai tubuhnya. Yuta menyadari kalau tangan Gojo jauh lebih panjang darinya. Makanya, masih sempat menunjukkan keahlian bela dirinya, Yuta masih bisa melakukan error. Nggak hanya itu, Yuta juga mengaku kalau dia masih belum bisa menguasai teknik limitless secara maksimal. Karena masih terlihat overpower dan bisa melakukan apapun, teknik ini terbilang amat sensitif dan penggunaannya perlu ketelitian khusus. Jadi wajar kalau hanya dengan sekali latihan tukar tubuh, Yuta belum bisa benar-benar menguasainya. Bahkan di satu momen, saat Yuta mencoba memakai teknik blue buat menarik Sukuna, dia pun sempat salah sasaran. Disitulah, dia menyadari akan pentingnya mata Six Eyes bagi pengguna teknik limitless. Karena masih dengan mata itu, kalau pengguna belum benar-benar bisa menguasai tekniknya, kesalahan masih bisa terjadi. Nah, selama pertarungan ini, Yuta pun makin sadar akan hebatnya Gojo karena sanggup memakai tekniknya dengan amat luar biasa. Terlebih, fakta kalau Gojo bisa percaya diri, menyebut dirinya sebagai penyihir yang terkuat, membuat Yuta sadar akan segala usaha Gojo buat sampai ke titik itu. Jadi masih dikenal punya teknik warisan yang super kuat, Gojo juga selama ini telah berjuang keras buat melatih dan menguasainya. Sehingga kini, dia dikenal sebagai penyihir terkuat seenggaknya di era modern. Nah, di saat Yuta terus melakukan kesalahan itu,
Sukuna pun sadar kalau dia belum bisa menguasai teknik Gojo. Karena itulah di saat Yuta lengah, Sukuna berhasil mengajarnya hingga terlempar. Dan mulai dari sinilah, Sukuna juga menganalisa situasi lawannya saat ini. Sebelumnya, Kenjaku telah memberitahu Sukuna akan teknik kopi milik Yuta. Dia juga tahu kalau syaratnya adalah membiarkan Rika makan bagian tubuh targetnya. Jadi fakta kalau Rika saat ini gak ada di dekat Yuta membuat Sukuna juga merasa janggal. Sukuna curiga apakah Yuta masih bisa memakai teknik kopiannya yang lain. Sukuna sendiri udah tahu teknik apa aja yang telah dikopi Yuta setelah dirinya dikurung di dalam domain Yuta sebelumnya. Dia juga tahu kalau meski punya banyak teknik kopian, Yuta hanya bisa memakainya satu persatu. Dengan segala pertimbangan itulah, Sukuna pun yakin kalau saat ini Yuta hanya bisa memakai dua teknik, yaitu teknik Kenjaku buat memindahkan otaknya ke tubuh Gojo dan teknik Limitless yang datang bersama dengan tubuh itu. Artinya buat bertarung, Yuta hanya bisa mengandalkan Limitless-nya. Dari asumsi itu, Sukuna pun jadi penasaran berapa lama Yuta bisa mempertahankan teknik kopiannya. Dan bisakah Yuta mempertahankan kendali akan tubuh Gojo setelah batas waktu teknik kopiannya berakhir. Tapi Sukuna juga memasukkan kemungkinan kalau Yuta udah gak peduli dengan nasib nyawanya setelah batas waktu teknik kopiannya berakhir. Artinya, ada peluang kalau Yuta memang udah siap buat mati. Dan dari kemungkinan itu, Sukuna merasa kalau Yuta mungkin akan melepas serangan super dahsyat tanpa peduli dengan keselamatannya. Contohnya adalah teknik Unlimited Hollow Purple yang sempat ditujukan oleh Gojo. Di sisi lain, Yuta kembali mengingat akan nasihat Gojo saat keduanya berlatih. Pada Yuta, Gojo kelihatan lebih tegas dan terus menyebut kalau kendali energi kutukan Yuta terlalu sembrono. Karena itulah di pertarungan ini, sembari mengucap mantra dan memasang simbol tangan, Yuta berniat melepas sebuah serangan dengan penuh kehati-hatian. Sembari membaca ingatan di tubuh Gojo satu demi satu, Yuta bersiap melepas Hollow Purple. Nah, Sukuna yang udah membaca rencana Yuta ini langsung maju mendekat. Sebelum Yuta selesai mengucap mantranya, Sukuna berhasil merusak simbol tangannya dan mengagalkan aktivasi Hollow Purple. Sukuna juga bilang kalau alasan Gojo nggak melepas Hollow Purple dengan mantra di duelnya adalah karena teknik ini perlu waktu aktivasi yang lama. Makanya Gojo beralih mengaktifkannya dengan menabrakkan Red dan Blue secara manual. Jadi di dalam domain saat ini, Sukuna bertekad nggak akan biarkan Yuta mengaktifkan Hollow Purple-nya. Tapi disinilah kita menyaksikan gimana rencana Yuta ternyata lebih dari itu. Jadi, Yuta udah paham kalau Sukuna pasti tahu kalau dirinya nggak bisa memakai dua teknik kopian secara bersamaan. Artinya, di saat Yuta memakai Limitless, Sukuna hanya perlu waspada ke teknik variasinya. Dan sejauh ini, Sukuna amat yakin bisa mengagalkan aktivasi serangan pamungkas teknik Limitless, yaitu Hollow Purple. Dan di saat Sukuna tengah percaya diri inilah, Yuta telah bersiap membawakan sebuah kejutan. Saat itulah dengan teknik Blue, Yuta menarik sebuah objek buat mendekat ke arah Sukuna. Objek itu adalah alat perekam suara yang sepertinya udah disiapkan sebelumnya. Dan dari alat perekam itu, terdengarlah suara "Jangan bergerak". Begitu mendengar suara ini, Sukuna pun langsung dibuat mematung. Karena ternyata sumber dari suara itu gak lain gak bukan adalah Inumaki. Disinilah kita diperlihatkan Inumaki dengan mulut yang berdarah hebat mencoba menghentikan Sukuna dari jarak jauh. Dan begitu pergerakan Sukuna terhenti, Yuta pun memasang simbol tangan dan mulai merapalkan mantranya. Hingga akhirnya, di saat Sukuna tengah terkejut dan menyadari kalau serangan Purple yang sebenarnya akan datang, Yuta pun telah menyelesaikan mantranya. Disinilah Yuta melepas Hollow Purple. Itu dia chapter 262 part 2 Jujutsu Kaisen. Di sini, kita masih melanjutkan duel antara Sukuna dan Yuta di dalam domain. Kita diperlihatkan gimana awalnya Yuta masih kesulitan buat menguasai tubuh Gojo dan tekniknya. Dari mulai salah pukul hingga salah sasaran, Yuta beberapa kali melakukan kesalahan. Jadi di chapter ini, kita seakan dipertegas akan kehebatan Gojo
dalam memakai tekniknya hingga sampai ke titik ini. Tapi Yuta ternyata juga masih dalam proses membaca ingatan di tubuh Gojo. Dengan begitulah, dia pun bisa terus mencoba menguasai teknik limitlessnya sembari bertarung. Termasuk demi bisa melepas serangan pamungkasnya yaitu Hollow Purple. Jadi dengan segala analisanya, Sukuna berasumsi kalau Yuta kemungkinan akan melepas teknik Unlimited Hollow Purple. Serangan inilah yang sempat diperlihatkan oleh Gojo, yaitu saat serangan Hollow Purple gak diarahkan ke target tertentu. Alhasil, ledakannya pun bakal menyebar ke segala arah termasuk penggunanya. Dan menurut Sukuna, kalau Yuta udah berniat buat mati di duel ini, serangan ini adalah pilihan yang masuk akal. Nah, selain mempelajari teknik limitless lewat memori Gojo, Yuta juga telah menyiapkan strategi khusus agar dirinya bisa melepas Hollow Purple itu. Di saat Sukuna mengira kalau Yuta hanya bisa memakai teknik limitless, dia berhasil menghadirkan teknik Inumaki. Lewat sebuah perekam suara, teknik ucapan kutukan milik Inumaki berhasil aktif dari jarak jauh dan mengenai Sukuna. Dan meski hanya lewat perekam, Inumaki terlihat tetap mengeluarkan darah di mulutnya. Ini menunjukkan kalau buat menarget Sukuna dengan tekniknya, dia perlukan beban yang amat berat. Artinya, ada peluang kalau bisa aja tubuh Inumaki nggak bisa menahannya dengan lama dan Sukuna berakhir bebas lagi. Meski itu, di akhir chapter, Yuta sendiri telah selesai mengucap mantranya dan bersiap melepas tembakan Hollow Purple. Perlu diingat, saat sebuah teknik dipakai lengkap dengan mantra dan simbol tangannya, output kekuatannya bakal meningkat dari biasanya. Jadi kalau serangan ini betulan bisa mengenai Sukuna, luka yang dihasilkan jelas nggak akan main-main. Hanya aja, kalau dari pose tangan yang dipakai oleh Yuta, Hollow Purple yang dikirimnya saat ini kemungkinan bukanlah versi Unlimited atau yang tanpa target. Jadi Yuta terlihat mengarahkan tembakannya secara spesifik ke Sukuna. Artinya, seberapa besar luka yang bakal dihasilkan dari serangan ini, serta apakah Sukuna bisa lepas dari cengkraman Inumaki, bakal menentukan jalannya duel ini. Karena kalau Sukuna terluka cukup parah hingga nggak bisa mempertahankan domainnya, serangan Unlimited Void bakal langsung masuk ke otaknya. Dan kalau itu terjadi, otak Sukuna bakal kembali terluka sehingga nggak bisa lagi melakukan perluasan domain. Kira-kira itulah hasil yang diharapkan oleh para penyihir. Tapi seperti biasa, GG ini udah beberapa kali mainkan cliffhanger yang terlihat menguntungkan para protagonis, tapi membalikannya lagi di chapter berikutnya. Jadi twist semacam apa yang akan hadir di chapter depan? Mari nantikan di minggu depan. Oke, segini aja pembahasan chapter terbaru Jujutsu Kaisen dari Reko Manga. Semoga bisa bermanfaat. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.